Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Ya, tetap semangat ya. Gimana sebelum masuk belajar? Udah sarapan terlebih dahulu? Kenapa sarapan penting? Karena dengan sarapan kita punya apa? Tenaga energi ya. Jadi sehingga kita punya banyak kekuatan untuk menyimpan energi sehingga bisa menangkap pembelajaran dengan fokus ya. Oke, sebelum kita belajar coba kita cek ruangan sekitar apakah ada sampah atau tidak di kolong mejanya. Silakan. Tidak ada ya. Kalau ada ambil silakan bawa ke tempat sampah. Oke, ada ya. Ya. Udah. Buang aja, udah. Buang keluar sampahnya ya. Oke, udah. Duduk lagi. Terima kasih. Ya. Oke. Udah ya. Duduk lagi. Oke. Kenapa kebersihan? Karena sebagian daripada iman. Nah, coba tuh minat. Nah, oke ya. Oke, setelah ruangannya udah bersih, jadi belajar juga menjadi nyaman ya. Oke, kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM maju ke depan. Kita bikin doa dulu sama Rafli. Ya, silakan. Duduk siap, siap. Sudah dimulai. Semuanya hadir? Dari Abdul Rahman, Afifah, Agus, Amar, Daya, Dea, Gila, Fatimah, Zanila, Kartini, Karwati, Kera, Kiran, semuanya hadir semua ya? Oke, semuanya hadir semua. Oke. Sebelum kita belajar untuk membangun semangat nasionalisme, kita bernyanyi lagu kebangsaan. Udah banyak sudah silakan beri dulu semuanya. Oke. Mau dipimpin sama Ratu berapa?
biasa ya. Untuk memulai pembelajaran kita ada kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat, ketertiban, peraturan dan lain sebagainya. Siap mengikuti belajar dengan ada kesepakatan kelas? Ya. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita belajar kita tepuk semangat yang baru dulu. Tepuk semangat baru. Satu lagi ada ini kasih. Ya, kita lanjut ke persepsi berikutnya ya, yaitu kita belajar materinya kali ini sudah sampai ke bab 2. Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bab 2, Pak. Ya, bagus. Silakan dibuka media pembelajaran, buku paketnya sudah siap, buku tulisnya, pensilnya, penghapusnya. Buka halaman bab 2, halaman 34. Ya. Sudah? Sudah belum? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran mengenal Allah. Tujuan belajarnya ya. Jadi tujuannya adalah satu, menerima adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha memelihara, ya. Yang Maha melindungi, Maha mengetahui dan Maha teliti dengan baik. Yang kedua, selain Maha memelihara juga tujuannya kita supaya menunjukkan perilaku tawakal, bersyukur, rajin belajar dan rasa ingin tahu sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul Husna itu sendiri. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya? Apa? Nama-nama Allah. Iya, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlahnya? 99. Oke. Yang akan kita bahas kali ini hanya 4 saja ya. Yang 4 saja, yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir ya. Lanjut, tujuan yang ketiga yaitu kita bisa menyebutkan Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir beserta artinya dengan benar ya. Ya, ada apa? Apa? Oke. Iya, ya. Tepuk tangan buat semuanya. Dan nanti tampil ya dengan menyebutkan Asmaul Husna ya. Ini nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi. Lanjut. Oke. Kita buka lagi halaman selanjutnya. Kita buka halaman 35. Ini halaman 35. Ya. Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir ya. Kita buka lagi berikutnya. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat Al-Hafiz. Itu apa? Al-Hafiz berarti memiliki arti Maha memelihara atau Maha menjaga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memelihara semua yang ada di bumi ini kerusakan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dan memelihara manusia dari bencana dan keburukan. Oke, next, lanjut. Ya, buka lagi halaman 36. Buka halaman 36. Oke, dengan mengamalkan Al-Hafiz ya, berarti kita memelihara kesehatan badan kita, menjaga kelestarian lingkungan alam, menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik, kemudian menjaga hati dari sifat iri, dengki, dan sombong ya. Oke, lanjut. Al-Wali, kita ngebahas tentang Al-Wali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Wali. Al-Wali itu artinya memiliki arti Maha melindungi ya. Allah Subhanahu wa taala melindungi manusia, hewan, beserta tumbuhan. Ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala melindungi manusia, juga hewan dan tumbuhan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melindungi segala sesuatu yang dikehendakinya. Oke, next. Jadi mengamalkan Al-Wali. Coba ada yang bisa nggak? Bagaimana cara mengamalkannya? 1. Melindungi diri kita sendiri.
sendiri. 2. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Saling membantu dan melindungi teman. 4. Mendoakan keselamatan keluarga. Iya betul. Jadi mengamalkan al-wali ini pertama melindungi diri kita sendiri. Yang kedua memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga saling membantu dan melindungi teman. Keempat mendoakan keselamatan keluarga. Itu adalah salah satu dari 4 mengamalkan al-wali ya. Lanjut kita bahas al-alim sekarang. Al-alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-alim. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Iya, memiliki arti maha mengetahui. Jadi al-wali itu, al-alim itu maha mengetahui ya. Tahu apa saja ya. Jadi mengetahui segala sesuatu, mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Oke, sekarang mengamalkannya bagaimana al-alim? Yuk kita baca bersama-sama. 1. Mengamalkan al-alim yaitu melakukan perbuatan yang baik, menjauhi tercela, apa lagi? Menuntut ilmu, tidak malas dalam membaca dan menulis ya, rendah hati dan tidak sombong, juga menasihati teman yang berbuat salah. Jadi kita selalu melakukan perbuatan yang baik ya. Kemudian menjauhi perbuatan yang tercela ya. Kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, manjada wajada ya. Dalam segala sesuatu pasti akan berhasil ya. Tidak malas dalam membaca dan menulis, berarti mau belajar karena rajin, pangkal, pandai ya. Dan tidak sombong, selalu rendah hati. Rendah diri boleh enggak? Jangan kita jangan merendahkan diri, tapi kalau rendah hati boleh. Menasihati teman yang berbuat salah, oh kamu salah nih, kamu harus perbaiki ya. Kita sama-sama saling memberikan nasihat yang baik supaya ada tercipta perilaku terpuji atau akhlakul karimah ya. Oke, kita udah ngebahas al-alim. Kita lanjut lagi al-khabir. Bapak pakai sumbernya. Khabir adalah Allah itu maha segala sesuatu ya. Allah maha teliti baik yang tampak maupun yang tersembunyi ya. Kemudian meneladani Allah al-khabir dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Tidak sombong ya. Selalu berada di jalan Allah untuk mencapai ridhonya, selalu berbaik sangka dan senantiasa bersyukur. Lanjut. Mengamalkan. Sekarang mengamalkan al-khabir. 1. Teliti dalam mengerjakan tugas dari dulu. Dan kamu juga nanti harus teliti dalam mengerjakan tugas. Memeriksa jawaban sebelum mengumpulkan kertas ujian. Misalkan ketika kita ada melakukan sebuah ujian, tes, berarti kita mengisi ya dari nomor 1 sampai seterusnya, dari yang mudah sampai yang sukar. Teliti kita, jangan sampai ada yang lembaran yang tidak terisi, berarti kita teliti ya. Kemudian mengerjakan perintah orang tua dan guru dengan hati-hati. Jikalau kita disuruh sama orang tua misalkan, kita harus teliti, jadi jangan sampai lupa gitu ya. Kemudian giat belajar, kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah dengan teliti. Seperti kita mau berangkat ke sekolah, sebelumnya apa saja nih yang akan dibawa, besok jadwalnya apa saja. Misalkan untuk hari Kamis apa saja, PKN, matematika, PAI. Nah itu harus terbawa semua, jangan sampai lupa. Berarti kita mengamalkan teliti ya. Dan berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu, kita berpikir terlebih dahulu ya. Oke, paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau paham kita lanjut ke aktivitasku ya. Kita sudah sebuah kelompok, 3 kelompok ya. Kita akan mencoba untuk mengerjakan tugas berikutnya RKPD, yaitu berupa mewarnai kaligrafi ya, yang sudah tercantum dalam al-alif, al-wali ya, sama al-hafid. Ini
Kerja kelompok, tugasnya kalian mewarnai kerjasama ya. Silakan. Menurut kalian warnanya apa yang bagus nih? Boleh. Ya. Silakan. Itu kelompok ini. Al-Alim. Silakan kerjasama. Sama Al-Hafiz. Boleh. Silakan. Diwarnai. Kemudian ini Al-Wali sama Al-Hafiz juga. Silakan. Kemudian sama Al-Wali juga sama Al-Hafiz juga. Berdua ya, silakan. Untuk satu lembar ini kerjasama mewarnai sehingga menjadi warnanya yang indah. Silakan. Waktunya dimulai dari siapkan dulu alat gambarnya, siapkan dulu alat gambarnya. Selesai? Oke, grup Jara sekarang. Sini. Grup Jara udah selesai. Kasih nama dulu, kasih nama. Tadi udah ya. Kelompok satu udah. Zia dan Zahra. Ini hasil kooperatif kerjasama dalam hal mewarnai, menggambar kaligrafi. Wah, masya Allah, sama bagus sekali lihat. Al-Walinya lihat dengan warnanya yang indah. Oke, lihat bagus sekali kan? Nih, coba di zoom, bagus sekali. Gak usah nanti ada di nanti kalau udah selesai, kembali kita jangan jatuh ke duduk lagi ya. Oke, baru dua kelompok. Bagus sekali ya. Lanjut yang berikutnya, silakan. Nah, Al-Hafiz boleh, ada banyak pilihan, silakan yang bisa. Boleh, silakan. Silakan nih. Tadi kan mewarnai, sekarang kamu mencoba untuk menuliskan kembali ya. Bentar. Berarti tugasnya ada dua, mewarnainya kunci dulu. Oke, udah selesai semua ya. Oke, berarti Bapak akan menutup pembelajaran ini. Tapi sebelum kita rangkuman dulu. Jadi merangkum dari semuanya. Silakan ada yang bisa mempresentasikan, membacakannya ke depan. Yuk, ayo. Yang hanya membaca saja ke depan. Yuk depan, ayo Bapak. So, kita mempresentasikan. Jadi apa yang udah Bapak jelaskan sekarang dia merangkuman 1, 2, 3. Iya. Jadi rangkumannya yang sudah Bapak jelaskan bahwa Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan Al-Hafiz artinya Maha menjaga. Kemudian yang kedua Al-Wali artinya Maha melindungi. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Dan Al-Khabir artinya Maha teliti. Terima kasih ya. Oke. Ya. Oke. Kenapa? Oke, sudah ya. Jadi, oke, kita akhiri pembelajaran ini bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Bapak akan bertanya yang bisa menjawab boleh pulang.
Oke. Apa arti dari Asmaul Husna? Oke, kamu ini boleh pulang. Ya, bentar. Oke, lanjut. Coba, Bapak tadi sudah membahas Asmaul Husna apa saja? Iya, Al-Hafiz sama Al-Wali. Dua lagi, apa tadi? Selain Al-Hafiz, Al-Wali apa lagi? Al-Khabir sama Al